Demokrasi itu tepat apa tidak, itu tidak usah berdebat. Pilihannya sudah final, diganti khilafah. Di khilafah pun tidak ada bukti bahwa khilafah itu bagus dan aman. Bapak mau berdebat tentang itu dengan Habib ini, sudah datang ke saya mau tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudaraku, dimanapun kalian berada, saya harap keadaan kalian dimanapun berada selalu sehat-sehat saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pemerintahan dan sistem bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali orang yang menganggap bahwa demokrasi di Indonesia telah gagal. Banyak pula orang yang ingin mengganti sistem di negara kita dengan khilafah, dengan sistem apapun. Tetapi tentunya Indonesia telah melampaui banyak proses sehingga sampai saat ini memakai sistem demokrasi. Hal ini mari kita akan lihat sama-sama Profesor Mahfud MD, salah satu orang yang sangat saya idolakan untuk membahas hal ini. Mari kita lihat sama-sama. Demokrasi itu masih cocok enggak? Masih. Karena demokrasi ini juga sudah diuji. Melalui pemberontakan kita tumpas. Melalui pemilu, proses konstitusional, proses demokrasi dengan ideologi Pancasila selalu menang. Sehingga sekarang tuh yang perlu bagi kita bukan mengganti, karena ada yang katakan begini, Pak, ini negara Pancasila ini udah gagal, Pak, harus diganti ini ideologinya. Terus demokrasi sudah teruji dari lama. Karena Pancasila gagal, sekarang negara Indonesia harus diganti khilafah. Oh ya, kalau khilafah mesti bagus. Nggak jawab dia. Begini saya bilang, di semua negara itu cacat demokrasi pasti ada. Cacat demokrasi pasti ada. Di khilafah pun tidak ada bukti bahwa khilafah itu bagus dan aman. Di khilafah pun juga nggak ada bukti bahwa khilafah itu aman. Apakah kalau di negara Islam lalu masih terjadi kejahatan, terjadi kudeta, terjadi macam-macam itu, lalu Al-Qur'annya harus diganti? Enggak kan? Sama. Cocok, Profesor. Dengan negara Pancasila, terjadi korupsi, kita perbaiki, bukan lalu ideologinya diganti. Karena kalau soal kejahatan itu di masjid juga banyak, di gereja juga banyak. Cocok. Sehingga kita harus berpikir rasional. Kita sudah bersepakat memilih demokrasi. Nanti kita saya dengar di sini banyak juga dari perguruan tinggi agama. Mari kita berdiskusi sekarang. Gitu. Agar Tuh kita dengerin bisa teman-teman yang masih menggaungkan tentang khilafah. dan bernegara kita tuh di kampus sebagai tunas bangsa. Saya katakan begini, saya nih orang Islam, ingin melaksanakan ajaran Islam dengan baik. Pendiri bangsa kita itu sudah mendapatkan ujian yang lebih banyak daripada kita. Kalau negara Pancasila ini mau diganti tentang pendirian demokrasi yang katanya negara Islam yang disebut khilafah. Karena sistem dan bentuk negara di dalam Islam itu tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada, di dalam hadis tidak ada. Nggak ada. Ada orang, Bapak mau berdebat tentang itu dengan Habib ini, sudah datang ke saya. Saya mau tahu. Mahfud MD berani berdebat dengan bahwa Habib. Negara di dalam ajaran Islam itu ada, iya. Di dalam Al-Quran itu ada kata al-bilad wa hadal baladil amin alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad. Qulillahumma malikul mulk. Itu semua negara. Khilafah itu negara. Khilafah negara. Tetapi negara itu sebagai jenis. Bentuk spesifiknya tidak ada dalam Islam. Cari di dalam hadis. Seperti apa? Apakah Islam itu demokrasi? Enggak. Oh iya Pak, demokrasi. Iya, demokrasi sebagai substansi. Tapi sebagai sistem kan tidak ada di dalam Islam. Nabi Muhammad juga mendirikan negara tidak demokrasi. Ya. Nabinya, pemerintahnya Nabi Muhammad. Hakimnya kalau ada pelanggaran Nabi Muhammad. Semua Nabi yang Muhammad. Membuat aturan Allah dan Nabi Muhammad. Allah Al-Quran, Nabi Muhammad membuat aturan juga. Sehingga setiap yang dikatakan oleh Nabi Muhammad pasti dari Allah, bukan dari parlemen. Semua Nabi Muhammad kalau zaman dulu. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikerjakan oleh Muhammad mencontohkan dalam kehidupan sesuai dengan kebutuhan waktunya, sesuai kebutuhan waktu itu. Dan lingkungan sosial budayanya. Itulah negara dan itulah produk ijtihad yang kemudian dilakukan oleh para pemimpin Indonesia ketika itu. Sehingga dikatakan, wah, Bung Karno itu aliran
Sekuler anti-Islam enggak, saudara. Bung Karno juga Bung santri, Karno itu santri ngaji juga loh. Dia pengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah, Ngaji ke Hasan, pengurus ngaji ke Muhammadiyah. Dr. Aminoto. Dia santri. Cuma dia bagaimana cara mengijtihadkan negara di dalam pikiran dia yang maju. Pada waktu itu Bung Karno bilang negaranya harus sekuler. Tapi dibantah oleh tokoh-tokoh Islam lain, tidak boleh sekuler. Harus Nggak Islam. boleh sekuler, harus Ketemu di Islam. komprominya itu, udahlah negara Pancasila. Seperti dulu yang didirikan oleh Nabi itu negara kosmopolitan, Kosmopolitan. negara pluralis. Nah, jadi sekarang kita tidak udah mempersoalkan ini lagi, kita bicara pelaksanaan demokrasi sekarang. Saudara, oke, demokrasi sudah. Tahun 1998 kita menegaskan lagi. Mari kita kembali berdemokrasi. Demokrasinya sudah rusak di zaman Orde Baru itu. Maka kita semua orang kampus turun reformasi. Kenapa? Banyak KKN itu karena demokrasi runtuh. Cocok. Demokrasinya direkayasa. Kampus gerah. Partai politik takut waktu itu. Nggak ada partai politik, mana dulu ada partai politik nentang Pak Harto gitu. Nggak ada. Kampus dulu ya dulu. Civil society. Lalu kita lakukan reformasi. Mari kita perbaiki demokrasi ini. Sip, Apa caranya? Profesor Mahfud. Amandemen Undang-Undang Dasar. Waktu amandemen Undang Dasar, gini, Pak Habibie itu hebat. Pak Habibie, rakyat Indonesia, saya nih, Habibie. Berdasar konstitusi, saya punya hak untuk menjadi presiden sampai tahun 2003. Karena menurut Undang-Undang Dasar, kalau presiden berhalangan tetap, kedudukannya diduduki oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Tapi Pak Habibie bilang, saya tidak mau sampai tahun 2003. Saya ingin membangun Indonesia dengan demokrasi. Tahun depan kita pemilu. Cari presiden yang benar. Kalau mau mendirikan negara yang bukan negara Pancasila, silahkan dirikan. Tapi melalui pemilu. Maka pemilu tahun 99. Ada partai yang ingin mendirikan negara Islam. Ada partai yang ingin kembali ke Piagam Jakarta. Banyak. Ada partai Masumi Baru. Masumi Baru ya Itu dulu. ada partai Abul Yatama. Abul Yatama Aceh. Pokoknya kalau kami Kalau nggak menang, salah ya. Pancasila ganti. Pancasila Ada ganti Masumi kalau Baru. menang. Ada partai kebangkitan umat. Semua pokoknya ganti nih dasar negara. Ada yang juga udah kembali ke Piagam Jakarta. Kata Habibie silakan. Melalui pemilu. Tetap Saudara, sesudah memulai pemilu. 84% Tetap hasil melalui pemilu pemilu. itu mendukung tetap negara demokrasi berdasar Pancasila. Udah, perbaiki undang-undang dasarnya. Ya ada yang usul, Pak, dasarnya Islam, Pak, ada sampai Piagam Jakarta nggak bisa. Itu adalah proses yang sudah ditempuh. Sudah ditempuh oleh para pendiri bangsa kita, teman-teman. Dulu itu ujiannya lebih berat daripada sekarang. Jadi nggak usah kita mau mengganti-ganti Pancasila dengan apapun, khilafah atau apapun. Karena pendiri bangsa kita itu sudah terlebih dahulu mendapat ditempa dengan ujian, sehingga muncullah demokrasi di negara kita ini. Bahkan dulu sampai ada pemberontakan DITII. Kurang apa lagi? Ya, mari kita sama-sama perbaiki aja undang-undangnya. Kita berdemokrasi secara baik, ya kan? Nggak ada jaminan kalaupun khilafah akan berjalan dengan baik. Nggak ada jaminan. Oke? Mari kita berdemokrasi dengan baik, belajar lebih dewasa lagi. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.